Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, kabar bahagia datang dari pasangan Samuel Zilguin dan Franda. Belum lama ini pasangan ini mengumumkan kelahiran anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan dengan normal. Samuel bersyukur sang istri diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa saat proses melahirkan. Bayi mungil nan cantik itu diberi nama Valea. Tidak ada arti tertentu atas pemberian nama bayinya itu. Kelahiran putri keduanya itu tentu menjadi momen yang membahagiakan bagi mereka. Melalui unggahannya di Instagram, Franda mengungkapkan rasa syukurnya atas kelahiran Valea. Dalam foto yang diunggahnya, tampak Samuel dan Franda memandangi anak keduanya itu dengan penuh bahagia. Selama proses melahirkan, Samuel dengan sabar dan penuh perhatian menunggui di samping sang istri hingga melahirkan bayi keduanya. Hal yang sama juga pernah Samuel lakukan saat proses kelahiran anak pertamanya. Lantas bagaimana kondisi Franda dan sang bayi saat ini? Yang kedua normal, karena yang pertama juga normal, jadi gue yang nemenin dari yang anak pertama sama kedua, gue yang nemenin di sampingnya gitu. Lucunya tuh gue lagi mau berangkat kan, kebetulan callingan gue jam 12, gue lagi siap-siap, terus bini gue bilang kayaknya aku kontraksi deh. Hah? Terus yaudah kamu berangkat dulu aja deh. Yaudah gue berangkat dong. Baru nyampe Mampang, kayak kamu pulang deh. Yaudah gue putar balik, langsung bawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit jam 3, jam 6.26 lahir. Normal, semua baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Jadi ya nggak ada masalah ya, karena lahirannya normal juga dan prosesnya cepet, jadi ya baik-baik aja. Cewek, sebutan aja Valea. Maknanya ya, sebenarnya nama Valea sendiri sih nggak ada yang makna yang gimana-gimana sih, cuman biar dipanggilnya gampang aja. Kehadiran Valea menambah semarak suasana di rumah. Begitu pula bagi Zilvesia Eklesi, putri pertama Samuel dan Franda, yang turut excited dan bahagia atas kehadiran adik bayinya itu. Bahkan sang kakak turut menemani ibundanya saat menyusui adik bayi yang baru dilahirkan itu. Excited, dia seru, ya excited banget soalnya dari pas hamil itu kita udah briefing lah, nanti mau ada adek, bla 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 bla. Jadi waktu masih di kandungan pun dia happy, dia suka cium, peluk mamanya gitu-gitu. Jadi pas lahir excited ngelihat adiknya gitu. Cemburu sih enggak, karena kita tetap prioritas anak yang nomor 1. Anak nomor 2 kan belum bisa apa-apa. Paling nangis, nyusu, tidur. Nangis, nyusu, tidur. Karena kalau anak pertama kan kita harus tetap temenin dia main apa kayak gitu-gitu. Ya paling lebih ke jagain adek, misalnya nangis dia tepuk-tepuk kayak gitu. Kendati kini sedang sibuk syuting stripping, Muel begitu panggilan akrab Samuel, ia tetap tak lupa dengan kewajibannya sebagai ayah untuk mengurus anak-anaknya. Lantas bagaimana ia membagi waktu antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga dan sang buah hati? Ya standar lah, orang bayi baru lahir kan ya pasti begadang sih. Nggak ada sih pembagian waktu yang gitu-gitunya. Pokoknya ya gue sadar diri aja. Kenapa? Karena ya kan gue udah, waktu gue habis di luar. Jadi kalau gue di rumah masih main handphone, masih cuek, ya kebangetan aja. Jadi ya pas gue nyampe rumah gue urus anak pertama sama yang kedua gitu. Gak masalah, karena gue udah ngelewatin yang kayak gitu juga sih. Yang anak pertama kan juga gitu sambil syuting. Sebagai kepala rumah tangga, Samuel tidak membatasi kegiatan sang istri di dunia keartisan. Namun begitu, sejak awal menikah, Franda memang lebih memilih meninggalkan kegiatan syuting di luar rumah dan lebih menghabiskan waktu di rumah dengan menjadi ibu rumah tangga bagi keluarga. Kan emang dari awal punya anak 1 juga udah gak di-entertain sih, enakan di rumah, duitnya lebih gede. Endorse. Ya selama dia sanggup ya gue sih gak masalah. Gitu kan, juga kerjaan endorse kan bukan kerjaan yang berat sih sebenarnya, dan deadline-nya kan bisa diatur gitu, jadi fleksibel sih waktunya. Ya kerja keras kan, sebelum punya anak juga udah kerja keras, jadi ya lebih ke saving uangnya aja, terus ya untuk prospek kedepannya gimana gitu. Ya jelas sehat, terus jadi
anak yang takut Tuhan, sayang papa mama dan juga kakak. Ya pokoknya yang terbaik lah buat kita dan juga dia gitu. Kegembiraan hati pasangan Eriska Rein dan Mitu Nisar begitu berpendar sebab mereka dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin perempuan. Kelahiran putri kedua secara sesar ini menambah lengkap buah hati pasangan yang menikah pada tahun 2004. Sebab anak pertama mereka, Mikhail Zain Musin, diakui Eriska merasa bangga memiliki adik. Nggak nyangka, Aku tidak menyangka. aku tidak nyangka ya, dia bilang gitu. Jadi Ini adik memang aku katanya. dia masih nanya-nanya, ini bener adik aku, ini bener. Jadi bener-bener dia happy banget, bersyukur banget, dan itu sih yang dia sering ulang-ulang. Dia nggak nyangka dan dia bingung, ini adik aku bukannya gitu. Dia pegang-pegang dan ya happy sih. Badannya tuh 47 cm panjangnya, beratnya 2,985 gram. Lahir secara sesar. Lantas, siapa nama putri Eriska nan mungil dan cantik itu? Ya, jadi namanya tuh Mikhaila Zalin Muhsin. Mikhaila ya sendiri sebenarnya dari ya nama Zen anakku yang pertama kan Mikhail, seperti ya malaikat Mikhail yang selalu membawa kabar gembira, berita yang baik gitu, membawa berkah rezeki. Terus Zalin sendiri dari bahasa Prancis artinya surga. Jadi mudah-mudahan anak ini ya Ahli surga. Iya, ahli surga, membawa sesuatu yang Membawa baik, orang tuanya. hal-hal positif, bisa ya memberikan yang positif dan baik lah buat orang banyak. Eriska terasa begitu penuh sebab kelahiran anak keduanya ini tepat di hari ulang tahunnya pada tanggal 3 Juni lalu. Padahal kapan anak keduanya akan lahir secara sesar tidak direncanakan sebelumnya. Itu sebabnya kehadiran putri keduanya menjadi kado terindah dalam hidup Eriska. Jadi benar-benar gak nyangka sih, maksudnya saya juga gak tahu ternyata dapat kesempatan bisa di hari yang sama dan semuanya bisa apa ya, maksudnya mendapatkan ya kebahagiaan, kado terindah dan di kesempatan yang di tanggal yang sama. Karena memang sebenarnya kan kita waktu hamil dari awal tuh kayak udah dibilang dudetnya di bulan Juni ya gitu kan, kayak oh iya, cuman kan tanggalnya belum tahu. Terus habis itu lama-kelamaan makin deket ke kehamilan besar kan makin kelihatan tuh, maksudnya air ketubannya sudah cukup sampai mana, kira-kira di week keberapa, minggu keberapa nih matang babynya atau gimana. Jadi ya bersyukur banget tuh, maksudnya loh kok bisa ya maksudnya ya emang di awal-awal bulan gitu. Dan memang karena memang apa ya, memang kesempatannya semuanya berjalannya seperti Udah itu, jalannya jadi seperti udah itu. jalan seperti itu, jadi kayak ya udah, akhirnya udah konsul dan lain-lain, akhirnya 3 Juni sudah memang matang, sudah waktu yang tepat dan semua kesempatan itu tiba kayak dimudahkan aja gitu loh di tanggal itu. Eriska berharap dirinya bisa memberikan full ASI sama seperti anak pertamanya. Sementara untuk perlengkapan baby, Eriska mengatakan jika ada beberapa barang peninggalan bekas kakaknya yang masih bisa digunakan seperti box bayi. Udah, jadi udah aku persiapkan. Kebetulan memang beberapa barang itu tuh dari kakaknya juga udah ada. Jadi memang beberapa barang tuh aku nggak terlalu prepare lagi karena dari Zen tuh waktu itu masih ada kan, kayak baby boxnya tuh menurut aku masih bisa dipakai lagi dan lain-lain. Jadi mungkin aku ya prepare-nya sih dari pas udah trimester akhir, memang pas udah hamil gede baru aku mulai prepare apa yang kurang-kurangnya, tapi memang nggak se-prepare waktu Zen.